Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini persoalan masalah zikrullah, Iji. bahwa saya telah melaksanakan satu zikir hu Allah, Allahu, Yahu, ah, 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 ah. Nggih. Nah, pada saat itu kita mengucapkan satu kalimat atau hu pada saat kita terlepas dalam nyawa kita, itu termasuk kita mengucapkan kalimat hailala atau bukan? Kita mengucapkan Kalimat hailala atau bukan? La ilaha illallah. Iji. Itu yang saya tanyakan. Kemudian bahwa nyawa kita adalah bentuk hayat. Hayat itu adalah tidak mati. Iji. Akan dipertanggungjawabkan di yaumul kiamah. Bahwa hayat ada diri saya itu tidak akan mati. Itu pertanyaannya, yaitu bahwa kalimat atau hu pada saat kita terlepas dalam nyawa, nyawa kita itu termasuk membaca kalimat hailalah atau la ilaha illallah. Itu saya yang saya tanyakan. Matur suwun. Biasanya sebelum kita meraktekkan zikir tersebut, guru kita itu menjabarkan tentang nafi isbat biasanya, sehingga ketika saat jenengan bisa menafikan keakuan kita sebagai makhluk. Jikalau memang betul seperti itu, menafikan isinya la ilaha lalu mengisbatkan illallah. Dan inilah yang kusebut dzikir sirul asor. Maka leres, itulah maksudnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali Allah. Maksudnya yang berperan hanyalah ilahun wahid, sehingga dibahasa sanepankan seperti itu. Mohon maaf Pak. Jadi semestinya sebelum kita meraktekkan dzikir tersebut, biasanya guru akhirat kita menjabarkan tentang dzikir nafi isbat. Sehingga ketika saat kita itu masuk di dalam makosidnya la ilaha illallah. Pun itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa tadi? Lupa loh. Lupa ingat. Oh, hayat. Nggih. Hayat. Nyun sewu. Kita urai aqaid seket, sifat wajibnya Allah. Yang sering kita dengarkan dan kita ucapkan ada 20, mulai wujud sampai mutakaliman. Loh wujud kidam bakok. Di dalam sifat 20, sifat wajibnya Allah itu terbagi menjadi pertama nafsiyah, kedua salbiyah, ketiga ma'ani, keempat maknawiyah. Ketepatan, keleresan, kebetulan sifat hayat itu sifat wajibnya Allah di dalam sifat ma'ani. Sifat ma'ani artinya sifat hayat, artinya hidup, itu menjadi sifat wajib Gusti Allah. Oke. Lawan kata wajib, lawan kata sifat hayat adalah maut alias mati. Dan sifat mati ini menjadi sifat wajib manusia. Berarti manusia sejatine sifatnya mati. Anane jenengan urip, adanya makhluk itu hidup, koyoke hidupe makhluk.
Ning sejatine iku uripe Gusti, sehingga muncullah nama yang namanya ar-ruh sebagai bukti bahwasanya manusia itu asalnya mati, hidupnya sebab dihidupi yang maha paham gini ngeten? Sekarang bagaimana caranya jenengan tidak ngaku-ngaku merasa kita itu urip hidup? Kembalilah dzikir nafi tadi. Wa idh qala Musa liqaumihi, tatkalane Musa disuruh Allah hadir di tengah-tengah kaume, Musa kengken dawuh ngeten, Pak. Ya qaumi, he kaumku, innakum sak temene sira kabeh iku dolamtum, ngani ngoyo sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Wahai kaumku, bahwasanya kau sesungguhnya iku dolim nang urip dirimu, berarti dolimi Gusti Allah. Oleh sebab itu fatubu ila bari'ikum, tobatlah kau pada Tuhanmu. Lah bentuk kaum iku tadi dolim berupa apa? Bittikhadikumul ijlah, menyembah anak sapi. Anak sapi di sini namanya apa? Pedet. Pedet kalau kita biarkan akhirnya menjadi bapak pedet besar. Akhirnya kemarin bulan Dzulhijjah disembelih. Niku sebetulnya sanepan, Pak. Anak sapi itu sanepan. Aslinya ya apa? Dalam hati kita ada rasa ngaku-ngaku kita makhluk itu hidup. Berarti kita telah merampas bajunya Gusti. Sifat wajib Allah iku hayat, hidup. Sifat wajib menungso lawane hidup berarti mati. Makanya nanti kalau kita sudah masuk di dalam syuhudul wahdah fil kasroh, menuju dari alam ahadiyah menuju ke alam ahad, mohon maaf, nama ruh itu nanti fana, Pak, tiada. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, nama apapun itu sudah tiada nanti. Itulah alam kefanaan. Artinya kita nanti yang asalnya ngaku-ngaku urip, akhirnya gak ngaku-ngaku urip. Sing ngaku-ngaku urip ya urip iku la ilaha illa ana innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Nanti akan muncul kalimat dawuh urip iku sing dawuh ilahun wahidun, yang dawuh sesungguhnya aku iki Allah. Iku mungkin perkara menuju ke sini, maka Kanjeng Nabi ngendidik dateng jenengan. Dulu pada zaman sahabat, bukti ini surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalem Gusti, aku tahu, aku tidak pernah mengutus utusan rasul sebelummu jikalau itu tidak membawa inti dari wahyuku. Apa inti wahyu? La ilaha illa ana. Jelaskan Muhammad tentang ana itu bagaimana. Ini Rasulullah menyampaikan hal ini. Tapi apa fakta di lapangan? Selama 14 abad, 1400 tahun, ajaran ini
terkesan ditutupi. Mengapa ditutup-tutupi? Karena kaum Khawarij siap memenggal leher yang berani untuk menyampaikan tauhid la ilaha illallah ana. Nyun sewu, dasar mengapa Rasulullah itu juga menyampaikan, buktinya karena muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Jikalau Rasulullah tidak menyampaikan, nggak mungkin akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Jadi munculnya surat Al-Anbiya ayat 25 sebagai pembuktian secara keilmuan yang sah, yang tidak bisa digugat, tidak bisa dibantah dengan apapun, dengan bukti surat Al-Anbiya 25 ini, Pak. Bapak Ibu hadirin, jadi panjenengan kalau sudah kefanaan, keakuan diri jenengan tentang hayat, maka di situ yang ada siapa? Hanya Allah Subhanahu. Sama dengan gini, Pak. Selama ini kita masih buta dikarenakan hati kita, mata hati kita masih buta. Laksana gini, ini tutupi apa? Gelas. Saya tutupi kupluk. Kelihatan buatan? Tidak kelihatan. Sama. Berhubung hati kita ada hijab, ada tutupnya, maka sampai kapanpun kita tidak tahu hati kita tentang Allah, ilahun wahid. Mestinya ini diambil. Maka sing nyata bukan tutupnya, tetapi wujudnya tutupi gelas. Sama. Kalau jenengan mau menafikan perkara selain Allah dalam hati jenengan, maka yang tampak, yang nyata dalam pandangan hati sampean cuman Allah. Kalau yang tampak, yang wujud itu hanya Allah, apa mungkin Allah dihisab? Halo? Gak mungkin tak? Gak mungkin. Kita makhluk sudah fana. Niki nek coro ajarane Sesiti Jenar, lebur manunggaling kawula kelawan Gusti. Tapi akeh sing salah paham. Akeh banyak yang salah paham di situ. Padahal sudah benar. Maksudnya bertemu itu bukan karena ada dua. Ada yang melihat, ada yang dilihat, bukan ada dua rangkaian, bukan. Yang disebut makrifat ammal arifuna, pertama la yarawna li anfusihim syai'an. Selain ilahun wahid sudah tiada. Fana. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dibuka di syarah hikam. Justru beliau-beliau itu, amal arif, orang yang makrifat itu, yang nyata dan yang tampak dalam pandangan ruhaniyahnya itu hanyalah yang berperan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengapa harus muncul hisab? Karena kita masih ngaku urip sebab diuripi Gusti. Nah ini persoalannya. Setunggal melih, monggo.